Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar agama ya. Oke, ganti pengembangan diri ya. Oke. Kita lihat di sini kelahiran Yesus ya dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20 ya. Dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20 ini ada di Alkitab ya anak ibu yang baik. Oke. Kita lihat dulu bacaannya. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk disensus. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pada waktu itu pergi untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing ya. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ya ke Bethlehem di Yudea. Ya, Yusuf ya suami Maria berangkat dari Nazaret dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud, sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain lampin, lalu diletakkan di dalam palungan berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam sebuah palungan." Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lainnya yang memuji Allah. Ya, dengar. Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Ya, kata malaikat itu, malaikat yang banyak itu, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Wah, yalah. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, Mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah, karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan malaikat. Ya, iyalah. Jadi anak ibu yang baik ya,
Tadi di sini ceritanya tentang kelahiran Yesus ya, kelahiran Yesus ya. Jadi di sini kebetulan Maria dan Yusuf tinggalnya ya di Nazaret di Galilea ya. Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret dan Galilea ya. Jadi mereka di sana ada namanya Kaisar Agustus ya, memerintahkan agar semua warga mendaftarkan ya, warganya mendaftarkan diri ya, yang semua kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk disensus. Kita pun sebagai anggota keluarga disensusnya kita ya. Datang nanti ke rumah-rumah disensus. Siapa yang belum mendaftar, makanya kita mendapat KTP ya, karena sudah disensusnya kita ya. Jadi sama seperti itu waktu itu ya. Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga kerajaan Roma ya mendaftarkan diri untuk disensus. Lalu waktu sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur di negeri Syria ya. Lalu pergilah Maria dan Yusuf untuk mendaftarkan diri ya. Lalu pergilah Maria dan Yusuf untuk mendaftarkan diri untuk disensus. Kebetulan si Yusuf dan Maria tinggal mereka di Nazaret di Galilea. Sementara untuk mendaftar harus pergi ke Bethlehem ya, di Yudea, ke Bethlehem di Yudea ya. Di Bethlehem Yudea itu tempat kelahiran Raja Daud ya. Ya, oke. Jadi setelah sampai mereka di sana, ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Jadi si Maria ini nggak melahirkan di tempatnya. Kalau tempat dia kan di Nazaret Galileanya. Tapi karena mensensuskan diri mereka pergi ke Bethlehem, tibalah waktunya dia melahirkan di Bethlehem ya. Di Bethlehem, makanya ada lagu, di Bethlehem telah lahir seorang putera. Siapa itu? Yesus ya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkus dengan kain lampin ya, dibungkus dengan kain lampin lalu diletakkan di palungan ya. Di palungan berisi jerami. Tahu kalian palungan itu apa? Tempat makan domba ya. Palungan itu tempat makan domba. Kalau di kampung dibilang itu palaka ya, tempat makan sapi, kambing, babi ya. Di situ hewan-hewan itu maksud saya ya. Kenapa diletakkan? Karena nggak ada tempat. Mereka pergi kemana-mana, minta tolong ingin melahirkan, tak ada yang memberikan tempat bagi mereka. Akhirnya karena Maria sudah keburu mau melahirkan, akhirnya mereka pergilah ke kandang domba ya. Di kandang domba itulah mereka melahirkan ya. Dan anaknya dibungkus dalam lampin lalu diletakkan di palungan ya. Itu memang di tempat yang sangat sedih sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan, karena Yesus itu adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, anak Allah ya. Anak satu-satunya ya. Jadi di situ waktu lahir, pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ya, tahu gembala penjaga domba? Ya, gembala penjaga domba. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada penjaga domba tersebut. Ya. Terus dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Mereka pun heran ya kan, ada nampak kan, tiba-tiba malaikat nampak dan bersinar dari langit ya. Mereka karena seperti itu ketakutan lah. Kita pun kan akan ketakutan kalau kita lagi tidur di mana itu, di tempat di
padang rumput itu karena menjaga domba kan, malam-malam rame-rame mereka, terus datang malaikat terus bersinar dari langit malam-malam. Nah, pasti kita ketakutan kan. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kata malaikat itu kepada gembala tersebut, jangan takut sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, katanya. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang, maksudnya semua orang di dunia. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, ya, yaitu Kristus Tuhan. Nah, hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, katanya, ya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan. Itulah tandanya, katanya. Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Ya, tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, terpujilah Allah di langit yang tertinggi, ya, terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi sejahtera manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita yang menyenangkan hati Tuhan pasti kita ikut juga sejahtera. Makanya kita harus menyenangkan hati Tuhan dan harus kita katanya memuji Tuhan, ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, malaikat-malaikat itu kembali ke surga. Nah, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, mari kita ke Betlehem, kata mereka, ya. Kan tadi gembalanya banyak, mari kita ke Betlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ya. Mereka segera pergi menjumpai Maria dan Yusuf, ya. Ya, mereka menjumpai Maria dan Yusuf, dan betul bayi itu sudah lahir dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, ya. Itulah. Ketika para gembala itu melihat bayi itu, mereka menceritakan kejadian itu kepada semua orang yang mereka lihat. Lalu orang terheran-heran, ya. Terheran-heran, ya. Masa seperti itu, katanya, terheran-heran. Diceritakan semua. Waktu pertama datang gembala, datang malaikat dan bersinar langit, dan diceritakannya sudah lahir raja kita. Diceritakannya lah itu kepada semua orang. Lalu orang terheran-heran mendengarnya. Tetapi Maria, ibunya Yesus, dia tidak menceritakan, ya. Dia menyimpan semua itu di dalam hatinya. Apa yang disimpan? Yang dikatakan si para malaikat tadi, ya, disimpannya di dalam hatinya dan merenungkannya, ya. Itulah. Jadi memang Bunda Maria ini sungguhlah perempuan yang sangat luar biasa, ya. Dia melahirkan seorang raja, ya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu lahir ke bumi untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia. Karena manusia di bumi ini sungguh banyak berdosa, ya. Jadi Yesus rela mati di kayu salib, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Makanya layak kita, gembira kita merayakan kelahiran Yesus, yaitu waktu Natal, ya, pada tanggal 25 Desember, ya, yang kita sebut hari kelahiran Yesus, yaitu Natal. Kenapa? Karena kita senang karena Yesus itu datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, ya. Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, ya. Tetapi dia lahir melalui siapa? Ibunda Maria, ya. Ibu Yesus adalah Maria dan ayah Yesus adalah Yusuf. Yesus lahir di mana? Di kota Betlehem, ya. Di mana dia dilahir? Di sebuah kandang domba. Di kota Betlehem, di sebuah kandang domba. Siapa yang pertama
mengunjungi Yesus setelah diberitahukan malaikat. Yang pertama kali mengunjungi Yesus lahir setelah diberitahukan malaikat adalah para gembala, ya, gembala, para penjaga domba, ya, itulah yang pertama kali. Karena diberitahukan malaikat Tuhan. Hari kelahiran Yesus tadi tanggal 25 kan. Yesus datang ke dunia untuk menebus apa? Dosa manusia. Karena manusia sungguh banyak dosanya di dunia ini, ya. Dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Jadi sebelum Natal kita mempersiapkan dirilah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang disebut masa Advent, ya. Nanti bulan 11 ini, bulan 11 November, ya, kita sudah mulai menyambut kedatangan Yesus, ya, kelahiran Yesus, ya. Masa-masa menyambut, ya, atau mempersiapkan, ya, masa-masa mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus disebutlah itu masa Advent, ya. Sebelum lahir Yesus kita kan sudah mempersiapkan diri untuk menyambutnya, disebutlah masa Advent, ya. Jadi anak ibu yang baik, ya, di sini Yesus itu lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, ya, kita ini orang berdosa, ya, supaya dunia ini bisa selamat, ya. Jadi Yesus itu adalah penyelamat kita. Oke, baiklah anak ibu yang baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.